Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat fisika, jumpa lagi dalam video pembelajaran fisika sekolah asik. Pada video kali ini, kita akan belajar untuk materi fisika di kelas 10 semester yang pertama, yaitu materi tentang pengukuran. Dan pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas atau mempelajari salah satu bagian dari materi pengukuran, yaitu tentang angka penting hasil pengukuran. Namun seperti biasa, sebelum pembelajaran ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi sahabat-sahabat non-muslim, silahkan Anda berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan bagi sahabat-sahabat muslim, mari kita berdoa bersama dengan membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Nah, baiklah sahabat-sahabat semuanya, setelah selesai berdoa, kita langsung saja pada materi pembelajaran kita, diawali dengan membahas tentang definisi dari angka penting. Apa itu angka penting? Angka penting adalah semua angka yang dihasilkan dari sebuah pengukuran, baik itu pengukuran langsung ataupun pengukuran tidak langsung. Nah, angka penting hasil pengukuran ini biasanya dituliskan atau dinyatakan dalam dua bentuk bilangan. Yang pertama, angka penting hasil pengukuran biasanya ditulis atau dinyatakan dalam bentuk bilangan desimal, di mana pada bilangan desimal ini, angka penting itu dibedakan menjadi dua bagian, yaitu ada yang disebut dengan angka pasti dan ada juga yang disebut dengan angka taksiran atau angka yang diragukan, di mana angka taksiran ini biasanya berada di urutan paling belakang atau di paling akhir. Nah, sebagai contoh misalkan di sini ada hasil pengukuran waktu. Ya. Misalkan hasilnya yaitu sebesar 35,27 detik. Nah, hasil pengukuran ini ditulis dalam bentuk bilangan desimal, di mana nilai ini dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, 35,2 ini disebut dengan angka pasti, hasil dari pengukuran. Kemudian, angka yang paling terakhir, ya, yang paling ujung ini, yaitu di sini angka 7, ini merupakan angka taksiran atau angka yang diragukan dari hasil pengukuran. Nah, selanjutnya, selain dinyatakan dalam bilangan desimal, angka penting ini juga biasanya dituliskan atau dinyatakan dalam bentuk bilangan eksak atau angka pasti. Apa itu bilangan eksak? Bilangan eksak itu adalah bilangan atau angka yang nilainya itu sudah tepat, sudah pasti, tidak ada yang diragukan lagi. Berarti hasil pengukuran ini tidak ada angka taksirannya. Dan biasanya bilangan eksak ini tidak ditulis dalam bentuk desimal, yaitu angka yang ada koma sekian misalkan ya, tapi ditulis secara pasti, tepat dalam bentuk satuan, misalkan ya puluhan, ratusan, ribuan, bahkan sampai jutaan. Nah, itulah yang disebut dengan bilangan eksak. Sebagai contoh, di sini ada beberapa hasil pengukuran yang dituliskan dalam bentuk bilangan eksak. Yaitu misalkan di sini ada 5 meter. Nah, 5 meter ini merupakan bilangan eksak, artinya tidak ada angka yang diragukan. Dan 5 ini merupakan angka yang pasti nilainya. Beda halnya kalau misalkan 5 meter ini ditulis dengan angka 5,0. Nah, walaupun nilainya atau besarnya sama dengan ditulis 5 saja, ya, tapi itu artinya berbeda. Kalau ditulis dengan 5,0, itu menunjukkan ada angka hasil pengukuran yang diragukan atau yang diperkirakan, yaitu misalkan nolnya tadi, koma nolnya, itulah angka yang diragukannya. Tapi ketika dituliskan 5 saja, nah itu merupakan angka yang pasti. Contoh lainnya misalkan di sini 36 detik ya.
kemudian 120 ampere, 1000 kilogram, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang disebut dengan bilangan eksak. Nah, baiklah sahabat-sahabat, inilah penjelasan singkat mengenai definisi dari angka penting. Selanjutnya, angka penting hasil pengukuran ini memiliki aturan atau batasan. Apa saja aturan atau batasannya? Kita perhatikan penjelasan berikut, ya. Aturan atau batasan untuk angka penting. Yang pertama, semua angka selain 0 itu merupakan angka penting. Jadi di sini jelas ya, angka 1 sampai dengan 9 yang dihasilkan dari pengukuran itu semuanya merupakan angka penting. Sebagai contoh, misalkan di sini ada hasil pengukuran 12,3456. Ini misalkan ya sebagai contoh. Maka di sini jelas tidak ada angka 0. Berarti semua angka hasil pengukuran ini merupakan angka penting. Jadi, hasil pengukuran sebesar 12,3456 itu terdiri dari 6 angka penting. Jadi, semuanya ini merupakan angka penting. Nah, kemudian aturan yang kedua ini membahas soal angka 0 ya, angka 0 yang dihasilkan dari pengukuran. Di mana aturan yang kedua ini semua angka 0 yang ditulis di sebelah kanan A pada bilangan desimal. Jadi kalau kita baca dari atas sekali lagi, di sini ya dari awal, semua angka 0 yang ditulis di sebelah kanan pada bilangan desimal itu merupakan angka penting. Jadi kalau ditulisnya di sebelah kanan dan pada angka desimal itu merupakan angka penting. Kecuali jika ada angka yang diberi tanda berupa garis bawah. Sebagai contoh, di sini misalkan ada hasil pengukuran 1,600. Nah, di sini ada 4 angka hasil pengukuran. 1 dan 6 itu jelas merupakan angka penting sesuai dengan aturan yang pertama. Nah, kemudian di sini ada angka 0. 2 angka ya yang ditulis di sebelah kanan. Nah, kalau misalkan 1,600 ini merupakan bilangan desimal, kemudian angka 0 ini berada di sebelah kanan, maka kedua angka 0 ini merupakan angka penting. Jadi, hasil pengukuran sebesar 1,600 itu terdiri dari 4 angka penting. Jadi, dua angka 0 ini merupakan angka penting. Nah, tapi di sini ada pengecualian ya. Jika ada angka yang diberi tanda berupa garis bawah. Kita lihat contohnya. Misalkan di sini 1,600. Nah, angka 6-nya diberi tanda berupa garis bawah. Maka kalau ada angka yang diberi tanda ya berupa garis bawah seperti ini, dua angka 0 yang berada di kanan ini itu bukan merupakan angka penting walaupun berada pada bilangan bilangan desimal ya. Jadi hasil pengukuran 1,600 dengan angka 6 diberi tanda berupa garis bawah itu terdiri dari dua angka penting saja, yaitu 1 dan 6. Sedangkan angka 0-nya yang 2 ini di sebelah kanan itu bukan angka penting. Nah, kemudian aturan yang B ya, dari aturan nomor 2 ini kita baca lagi dari awal di sini, semua angka 0 yang ditulis di sebelah kanan pada bilangan eksak. Kalau tadi ditulis di sebelah kanan pada bilangan desimal. Nah, kalau di sini ditulis di sebelah kanan pada bilangan eksak atau angka pasti, itu bukan merupakan angka penting. Sebagai contoh, misalkan di sini ada hasil pengukuran sebesar 2500. Ya, ditulisnya seperti ini 2500. Nah, ini merupakan bilangan eksak, tidak ada angka yang diragukan. Dan di sini ada dua angka 0 yang ditulis di sebelah kanan. Walaupun ditulis di sebelah kanan, tapi ini merupakan bilangan eksak, maka kedua 0 itu bukan merupakan angka penting. Jadi, hasil pengukuran sebesar 2500 itu hanya terdiri dari dua angka penting saja, yaitu 2 dan 5 yang merupakan angka penting. Kemudian contoh lainnya misalkan ini 123.000 ya, 123.000. Ini pun angka pasti. Di sini ada 3 angka 0 ditulis di sebelah kanan. Nah, ini
ketiganya bukan angka penting. Jadi hasil pengukuran sebesar 123.000 ini itu hanya terdiri dari 3 angka penting saja, yaitu angka 1, 2, dan 3. Nah, inilah sahabat-sahabat ya, baru 2 ya, aturan dan batasan angka penting. Silahkan dipelajari dulu sampai bisa dipahami dengan baik. Sebelum nanti kita lanjutkan pada aturan atau batasan yang berikutnya. Nah, setelah yang ini dipahami, kita lanjut saja ya pada aturan yang ketiga. Masih pada aturan atau batasan dari angka penting. Aturan yang ketiga berbunyi, semua angka 0 yang ditulis di antara 2 angka selain 0. Nah, kalau tadi pada aturan yang kedua, semua angka 0 yang ditulis di sebelah kanan. Nah, sekarang semua angka 0 yang ditulis di antara 2 angka selain 0. Itu merupakan angka penting. Ya. Dan di sini tidak ada pengecualian, baik pada bilangan eksak ataupun pada bilangan desimal. Itu semuanya kalau berada di antara 2 angka ya selain 0. Nah, semua angka 0 ini merupakan angka penting. Sebagai contoh, misalkan di sini ada hasil pengukuran 2,045. Di sini ada angka 0 ditulis di antara 2 dan 4. Berarti angka 0 ini merupakan angka penting. Jadi, hasil pengukuran sebesar 2,045 itu terdiri dari 4 angka penting. Contoh lainnya misalkan di sini 2,0005. Di sini ada 3 angka 0. Tapi ketiganya ditulis di antara 2 dan 5. Maka ini pun semua angka 0 ini merupakan angka penting. Jadi hasil pengukuran sebesar 2,0005 itu terdiri dari 5 angka penting. Terus contoh lainnya, misalkan ini pada bilangan eksak ya. Kalau 2 contoh ini pada bilangan desimal. Apakah masih merupakan angka penting? Ya, sama ya. Jadi angka 0 yang ditulis di antara 2 angka, walaupun ditulisnya pada bilangan eksak ya, itu merupakan bilangan atau angka penting. Jadi hasil pengukuran 2007 di sini ya, sebesar 2007 ini terdiri dari 4 angka penting. Kalau tadi angka 0 yang ditulis di sebelah kanan itu pada bilangan eksak itu bukan merupakan angka penting. Tapi kalau yang ini ditulis di antara 2 angka, walaupun ditulis pada bilangan eksak, tetap merupakan angka penting. Nah, selanjutnya, aturan yang keempat. Ya. Kita lihat, bunyinya, semua angka 0 yang ditulis di sebelah kiri. Nah, sekarang di sebelah kiri ya. Di sebelah kiri angka selain 0. Bukan merupakan angka penting. Semuanya ya, bukan merupakan angka penting. Dan di sini tidak ada pengecualian. Nah, kemudian contohnya ya, biar lebih jelas di sini. Misalkan ada hasil pengukuran 0,4170 ya. Di sini ada 2 angka 0. Satu ditulis di sebelah kiri, satu lagi ditulis di sebelah kanan. Kalau 417-nya itu sudah jelas ya, angka penting. Kita lihat angka 0-nya. Sesuai dengan aturan yang nomor 2 tadi, angka 0 yang ditulis di sebelah kanan pada bilangan desimal itu merupakan angka penting. Jadi 0 yang di sebelah kanan ini merupakan angka penting. Sedangkan aturan yang keempat, angka 0 yang ditulis di sebelah kiri bukan merupakan angka penting. Jadi hasil pengukuran sebesar 0,4170 itu terdiri dari 4 angka penting, yaitu 4, 1, 7, dan 0 yang di sebelah kanan. Kita lihat contoh lainnya. 0,0105. Di sini ada 5 angka ya. Ada 3 angka 0, 2 ditulis di sebelah kiri, 1 ditulis di antara 1 dan 5. Jadi, ini sesuai dengan aturan nomor 3, 0 di antara 2 angka ini merupakan angka penting. Sedangkan 2, 0 ini ditulis di sebelah kiri itu bukan merupakan angka penting. Jadi hasil pengukuran sebesar 0,0105 itu terdiri dari 3 angka penting, yaitu 1, 0 yang di antara ini, dan 5. Nah, inilah sahabat-sahabat
penjelasan singkat mengenai aturan atau batasan angka penting. Dengan memahami aturan ini, nanti sahabat-sahabat bisa menentukan ada berapa angka penting yang dihasilkan dari sebuah pengukuran, misalkan ya. Nah, kemudian selain ada aturan juga batasan atau batasan dari angka penting hasil pengukuran ini bisa dioperasionalkan secara matematis. Misalkan dijumlahkan ya, dikurangi, dikali, dibagi, dipangkatkan dan lain sebagainya. Nah, berikut ini akan dijelaskan tentang aturan pada operasional angka penting. Apa saja operasionalnya? Yang pertama adalah pembulatan angka penting. Jadi pembulatan ini adalah penyederhanaan biasanya pada bilangan desimal. Jadi untuk menyederhanakan jumlah angka di belakang koma supaya tidak terlalu banyak atau tidak terlalu panjang, sehingga disederhanakan ya, dikurangi banyaknya angka di belakang koma. Nah, pembulatan angka penting ini ada 3 aturan. Yang pertama, jika angka yang akan dibulatkan kurang dari 5. Jadi nanti angka yang dibulatkannya itu berarti 0, 1, 2, 3, 4 ya. Kurang dari 5. Maka angka tersebut harus dibulatkan ke bawah. Maksudnya gimana dibulatkan ke bawah? Yaitu dihilangkan begitu saja tanpa berpengaruh pada angka-angka sebelumnya. Ya. Tidak bertambah pada angka-angka sebelumnya dan dihilangkan begitu saja. Sebagai contoh misalkan di sini 2,34 ya, 2,34. Nah, kita akan membulatkan angka 4 supaya nilai ini menjadi 2 atau 1 angka di belakang koma ya. Kita bulatkan 4 ke 3. Karena 4 ini kurang dari 5, maka angka 4 ini harus dibulatkan ke bawah, yaitu dihilangkan begitu saja tanpa berpengaruh pada angka 3 di sebelumnya ya. Jadi ketika ini dibulatkan, hasilnya adalah sebesar 2,3. Jadi tidak berpengaruh pada angka 3-nya. Dan angka 4 ini hilang begitu saja. Kemudian aturan yang kedua, jika angka yang akan dibulatkan lebih dari 5. Nah, sekarang yang lebih ya, tadi yang kurang. Berarti yang dibulatkan itu 6, 7, 8, 9 ya. Nah, maka angka yang akan dibulatkan jika lebih dari 5 itu harus dibulatkan ke atas. Maksudnya bagaimana? Jadi angka dibulatkan ke atas itu dihilangkan, tetapi nanti bertambah 1 pada angka sebelumnya. Misalkan angka sebelumnya 3 itu akan jadi 4, sebelumnya misalkan 6 itu jadi 7, selalu bertambah 1. Tapi angka yang dibulatkannya jadi hilang. Sebagai contoh misalkan di sini 2,37. Nah, kita akan membulatkan angka 7. Angka 7 ini kan lebih dari 5. Berarti angka 7 ini dihilangkan, tetapi bertambah 1 pada angka sebelumnya. Jadi ketika dibulatkan 2,37 ini, yaitu menjadi sebesar 2,4. Kita lihat bertambah 1 ya ke angka 3 jadi 4. Kemudian aturan yang ketiga. Aturan yang ketiga adalah jika angka yang akan dibulatkan sama dengan 5. Nah, sekarang tepat sama dengan 5. Kalau yang pertama tadi kurang dari 5, yang kedua lebih dari 5. Nah, sekarang bagaimana kalau sama dengan 5? Maka ini ada 2 kemungkinan ya. Ini bisa dibulatkan ke atas, bisa dibulatkan ke bawah. Kapan dibulatkan ke atas? Jika angka sebelumnya merupakan bilangan ganjil. Dan dibulatkan ke bawah jika angka sebelumnya merupakan bilangan genap. Sebagai contoh misalkan 2,35. Nah, kita akan membulatkan angka 5. Lihat sebelumnya ada angka 3 dan ini merupakan bilangan ganjil. Nah, kalau merupakan bilangan ganjil, maka angka 5 ini harus dibulatkan ke atas ya, seperti aturan yang nomor B ini, dibulatkan ke atas. Maka 2,35 itu dibulatkan menjadi 2,4. Kenapa? Karena dibulatkan ke atas, artinya dihilangkan dan bertambah 1 pada angka 3 menjadi 2,4. Nah, contoh lainnya misalkan gini, 2,45. Nah, 2,45 kita akan membulatkan angka 5. Di mana sebelumnya ini angka 4. Angka 4 ini merupakan angka genap atau bilangan genap. Maka angka 5 ini harus dibulatkan ke bawah. Artinya dihilangkan begitu saja tanpa berpengaruh pada angka sebelumnya. Jadi 2,45 itu jika dibulatkan menjadi sebesar 2,4. Nah, inilah sahabat-sahabat penjelasan
mengenai operasional yang pertama, yaitu tentang pembulatan angka penting. Silahkan dipelajari lagi ya dengan baik sampai dimengerti ya. Selanjutnya, operasional yang kedua, yaitu penjumlahan dan pengurangan angka penting. Jadi ketika kita akan menjumlahkan angka penting dengan angka penting lagi atau menguranginya ya, angka penting dikurangi dengan angka penting. Aturannya bagaimana? Aturannya adalah penjumlahan atau pengurangan angka penting, hasilnya harus ditulis maksimal memiliki satu buah angka taksiran. Ya, jadi maksimal hanya memiliki satu buah angka taksiran. Dan angka taksiran ini harus selalu berada di urutan paling belakang. Ya, sesuai dengan definisi tadi di awal. Angka taksiran itu adalah angka yang diragukan. Biasanya ditulis di paling belakang. Sebagai contoh misalkan di sini ada hasil pengukuran sebesar 2,376. Nah, berarti di sini 6 merupakan angka terakhir. Berarti 6 ini merupakan angka taksiran. Nah, maka di sini diberi tanda berupa garis bawah. Ini tanda sebagai angka taksiran. Nah, kemudian akan dijumlahkan dengan 7,1. 7,1 ini berarti angka 1 ini merupakan angka taksiran karena berada di paling akhir. Kita beri tanda juga berupa garis bawah ya. Sebetulnya tidak diberi tanda juga tidak apa-apa. Cuma kita harus tahu bahwa angka yang terakhir itu merupakan angka taksiran. Nah, kemudian kalau kita jumlahkan, misalkan ya kedua angka ini, hasilnya adalah sekitar 9,476. Kita lihat di sini. 6 ini merupakan angka taksiran, maka hasil penjumlahannya pun itu merupakan angka taksiran. 3 di sini angka pasti. Bukan angka taksiran, tapi angka pasti. Tapi dijumlahkan dengan angka 1 yang merupakan angka taksiran. Hasilnya adalah 4. 3 tambah 1 kan 4. Nah, karena angka 1-nya merupakan angka taksiran, maka hasilnya pun merupakan angka taksiran. Walaupun di sini 3-nya merupakan angka pasti. Logikanya kan gini, misalkan ada air jernih, air bersih, kemudian ditambah dengan air kotor, maka hasilnya merupakan air kotor ya. Tidak mungkin jernih dengan air kotor itu masih tetap menghasilkan air jernih, tapi akan menjadi air kotor. Nah, di sini pun sama, bilangan pasti dijumlahkan dengan bilangan taksiran atau angka taksiran, maka hasilnya merupakan angka taksiran. Nah, berarti kalau kita lihat di sini, hasil penjumlahan ini itu memiliki 2 buah angka taksiran, yaitu 4 dan 6. Nah, karena aturannya harus ditulis maksimal memiliki satu angka taksiran dan itu harus ditulis paling belakang, maka hasil ini 9,476 ini harus dibulatkan. Sampai ke mana? Sampai ke angka taksiran ini, yaitu angka 4. Kita bulatkan, 6 lebih dari 5 kan dibulatkan ke atas, berarti bertambah 1 ke 7. Jadi 8. 8 dibulatkan lagi, karena 8 itu lebih dari 5 berarti dibulatkan ke atas. Maka bertambah 1 ke angka 4, jadi angka 5. Maka ini dibulatkan menjadi satu angka taksiran, yaitu sebesar 9,5, memiliki satu buah angka taksiran. Jadi hasil penjumlahan 2,376 ditambah 7,1, hasil sebenarnya adalah 9,476. Tapi menurut aturan angka penting, hasilnya harus ditulis sebesar 9,5, yaitu supaya memiliki hanya satu buah angka taksiran. Nah, itu untuk contoh penjumlahan. Kita lihat contoh pengurangannya ya. Kita lihat contoh untuk pengurangan. Di sini ada hasil pengukuran juga, misalkan 6,475. Berarti jelas di sini angka 5 merupakan angka taksiran karena berada di paling akhir. Kemudian dikurangi dengan 2,31. Nah, di sini 1 juga merupakan angka taksiran. Kita kurangi ya, maka hasilnya adalah 4,165. 5 angka taksiran berarti hasilnya pun angka taksiran. 7 angka pasti tapi dikurangi oleh 1 yang merupakan angka taksiran. Berarti hasilnya 6 dan merupakan angka taksiran. Berarti hasil pengurangan ini itu terdiri dari 2 buah angka taksiran ya, sama dengan tadi ya.
maka harus dibulatkan sampai memiliki satu buah angka taksiran. Nah, dibulatkannya sampai mana? Sampai 6. Kenapa? Karena 6-nya merupakan angka taksiran. Dan angka taksiran ini harus berada di paling belakang. Jadi dibulatkan, 5 dibulatkan ke bawah. Kenapa? Karena sebelumnya merupakan bilangan genap. Jadi kalau dibulatkan ke bawah, dibuang begitu saja, maka hasil akhirnya menjadi 4,16. Jadi hasil pengurangan 6,475 dikurangi 2,31, hasil sebenarnya kan 4,165. Menurut aturan angka penting, ya, itu harus ditulis sebesar 4,16. Nah, itulah penjelasan dari operasional yang kedua. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik, ya. Selanjutnya, kita akan menjelaskan aturan operasional yang ketiga, yaitu tentang perkalian dan pembagian angka penting. Nah, untuk perkalian dan pembagian angka penting ini ada dua aturan, ya. Kita lihat aturan yang pertama, apabila perkalian dan pembagian angka penting ini merupakan bilangan desimal dengan bilangan desimal lagi. Jadi yang dikalikan atau dibagikannya itu bilangan desimal dengan bilangan desimal lagi. Aturannya bagaimana? Yaitu aturannya perkalian atau pembagian angka penting berupa bilangan desimal dengan bilangan desimal, itu hasilnya harus ditulis sebanyak angka penting yang paling sedikit. Nah, ya, jadi sekali lagi harus ditulis sebanyak angka penting yang paling sedikit, bukan yang paling kecil, yang paling sedikit angka pentingnya. Contoh, misalkan di sini 1,36. Ya, dikali dengan 2,4. Ini untuk contoh perkalian ya. Nah, kita kalikan, hasilnya kita hitung misalkan dengan kalkulator, yaitu sebesar 3,264. Kita lihat satu-satu. 1,36 itu kan terdiri dari 3 angka penting. Jelas ya, di aturan pertama tadi, semua angka selain 0 itu merupakan angka penting. Kemudian 2,4 itu kan 2 angka penting. Nah, berarti di sini yang paling sedikit mana? Yaitu 2 angka penting. Itu yang paling sedikit. Jadi nanti hasilnya harus ditulis sebanyak 2 angka penting. Kenapa? Karena yang paling sedikit. Nah, sedangkan di sini hasilnya itu adalah terdiri dari 4 angka penting. 3,264 ini itu memiliki 4 buah angka penting, maka harus dibulatkan sampai memiliki 2 angka penting, yaitu dibulatkan sampai 1 angka di belakang koma. Jadi di sini 4 dibulatkan ke bawah, dibuang, ya. Kemudian 6 lebih dari 5. Itu harus dibulatkan ke atas, berarti bertambah 1 ke angka 2. Maka hasil akhirnya adalah 3,3. Jadi hasil perkalian dari 1,36 dikali 2,4, hasil sebenarnya adalah 3,264. Menurut aturan angka penting, hasilnya harus ditulis sebesar 3,3. Kenapa? Supaya memiliki 2 angka penting sesuai dengan jumlah angka penting yang paling sedikit. Gimana? Bisa dimengerti kan ya? Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh untuk pembagiannya. Aturannya sama dengan perkalian ya. Misalkan di sini ada angka 6,475. Kemudian dibagi dengan 2,35. Dihitung dengan kalkulator, hasilnya ternyata 1,47872340. Nah, di sini banyak ya angkanya. Nah, kalau kita lihat sekarang 6,475 itu terdiri dari 4 angka penting. Dibagi dengan 2,35, yaitu terdiri dari 3 angka penting. Berarti yang paling sedikit adalah 3 angka penting. Jadi hasil pembagian ini harus ditulis sebanyak 3 angka penting sesuai dengan angka penting yang paling sedikit. Sedangkan di sini hasil aslinya ya di sini itu sebanyak 9 angka penting. Jadi hasil pembagian ini memiliki 9 buah angka penting ya. Maka harus dibulatkan sampai memiliki 3 angka penting, yaitu angka penting yang paling sedikit. Nah, kalau kita bulatkan, kita lihat aja yang sebelah sini, ini 8, lebih dari 5, berarti harus dibulatkan ke atas. Kalau dibulatkan ke atas, berarti bertambah 1 ke angka 7. Maka hasil akhirnya adalah 1,48. Jadi,
hasil pembagian dari 6,475 dibagi dengan 2,35, hasil sebenarnya kan 1,47872340. Itu harus ditulis sesuai dengan aturan angka penting sebesar 1,48. Ini memiliki 3 angka penting. Nah, ini aturan yang pertama ya dari perkalian dan pembagian angka penting, yaitu ketika angka pentingnya berupa bilangan desimal dikalikan dengan bilangan desimal lagi. Nah, kemudian aturan yang kedua dari perkalian dan pembagian ya. Aturan yang keduanya kita lihat di sini, yaitu bagian B, bilangan desimal dengan bilangan eksak. Jadi yang dikalikan atau yang dibagikannya itu bilangan desimal dengan bilangan eksak. Kalau tadi desimal dengan desimal lagi. Nah, aturannya bagaimana? Aturannya yaitu hasil perkalian atau pembagian angka penting berupa bilangan desimal dengan bilangan eksak, hasilnya harus ditulis sebanyak angka penting pada bilangan desimal, yaitu yang dikalikan atau dibagikan. Jadi harus ditulis sebanyak angka penting pada bilangan desimal yang dikalikan atau dibagikan. Contohnya misalkan gini. Nih, ada angka 1,36 dikali dengan 8. Hasilnya menurut kalkulator 10,884. Kita lihat 1,36 itu kan 3 angka penting. 8 itu merupakan angka pasti atau bilangan eksak. Nah, berarti hasilnya harus ditulis sebanyak 3 angka penting. Karena ini angka penting pada bilangan desimalnya, ya. Sedangkan di sini hasilnya ada 5 angka penting. Ya, 10,884 itu 5 angka penting. Jadi di sini terdiri dari 5 angka penting. Maka seperti tadi harus dibulatkan sampai memiliki 3 angka penting. Sampai mana dibulatkannya? Sampai angka 8 nih, yang pertama ya. Berarti ini 4 kurang dari 5 dibulatkan ke bawah, dihilangkan begitu saja. 8 lebih dari 5 berarti dibulatkan ke atas, bertambah 1 ke 8 menjadi 9. Jadi hasil akhirnya untuk supaya sebanyak 3 angka penting ini adalah 10,9 ya. Maka hasil perkalian antara 1,36 dikali 8 itu hasil sebenarnya 10,884 harus ditulis sesuai dengan aturan angka penting sebesar 10,9 ya. Itu contoh perkalian antara bilangan desimal dengan bilangan eksak. Kita lihat contoh untuk pembagiannya. Misalkan di sini 6,7 ya dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 3,35. 6,7 ini kan 2 angka penting. Sedangkan 2 itu adalah merupakan angka pasti atau bilangan eksak. Berarti hasilnya harus ditulis sebanyak 2 angka penting. Sedangkan di sini hasilnya itu adalah terdiri dari 3 angka penting ya, 3 angka penting, maka harus dibulatkan sampai memiliki 2 angka penting. Kita bulatkan 5 karena sebelumnya ganjil, berarti dibulatkan ke atas. Jadi bertambah 1 ke 3, maka hasil akhirnya adalah 3,4. Jadi hasil pembagian antara 6,7 dibagi 2 menurut aturan angka penting itu hasilnya harus ditulis sebesar 3,4. Nah, inilah sahabat-sahabat aturan yang kedua ya dari operasional perkalian dan pembagian angka penting. Silahkan dipelajari kembali sampai dapat dimengerti dengan baik. Sebelum kita lanjut ke operasional berikutnya. Nah, baiklah ya, kalau sudah dipelajari, kita langsung saja ya pada operasional yang keempat, yaitu perpangkatan dan penarikan akar kuadrat untuk angka penting. Ini aturannya bagaimana? Aturannya untuk perpangkatan dan penarikan akar kuadrat itu ya, hasilnya harus ditulis sesuai dengan angka penting yang dipangkatkan atau diakar kuadratkan. Tuh ya. Jadi harus ditulis sebanyak angka penting dari angka yang dipangkatkan atau yang diakar kuadratkan. Contohnya, misalkan di sini untuk perpangkatan 1,7 pangkat 2. Nah, 1,7 ini kan terdiri dari 2 angka penting. Sedangkan ini hasilnya ketika ini dikuadratkan ya, 1,7 yaitu 2,89. 2,89 ini kan terdiri dari 3 buah angka penting.
Nah, karena yang dipangkatkan di sini adalah dua angka penting, maka hasil ini harus dibulatkan sampai memiliki dua angka penting seperti angka yang dikuadratkannya. Maka ketika ini dibulatkan, angka 9 lebih dari 5 dikuadratkan, dibulatkan ke atas ya. Dibulatkan ke atas dan bertambah 1 ke 8, berarti hasil akhirnya adalah 2,9. Jadi hasil dari 1,7 dikuadratkan atau pangkat 2 itu menurut aturan angka penting hasilnya harus ditulis 2,9. Padahal sebenarnya hasil sebenarnya adalah 2,89. Nah, itu contoh untuk perpangkatan. Kemudian kita lihat contoh untuk akar kuadrat ya. Misalkan di sini ada angka 6,25 diakarkan. Ya. Ini kan 6,25 ini terdiri dari 3 angka penting ya. Kemudian hasilnya yaitu 2,5. Nah, 2,5 ini kan terdiri dari 2 angka penting. Sedangkan lihat aturannya harus ditulis sesuai dengan angka penting yang diakar kuadratkan. Yang diakar kuadratkannya adalah 3 angka penting, hasilnya 2. Berarti ini harus dirubah supaya memiliki 3 angka penting. Caranya bagaimana? Nah, kita lihat di sini 2,5 itu terdiri dari 2 angka penting. Maka harus ditambahkan angka 0 di belakangnya supaya menjadi 3 angka penting. Kalau dari tadi ya, untuk menyesuaikan dengan aturan itu selalu dibulatkan. Tapi kalau untuk ini bisa ditambah angka 0. Ya, di belakangnya menjadi 2,50. Kenapa ditambahkan 0? Karena angka 0 yang berada di sebelah kanan pada bilangan desimal itu merupakan angka penting. Jadi 2,50 ini yaitu terdiri dari 3 angka penting sesuai dengan angka yang diakar kuadratkan. Jadi di sini hasil dari 6,25 ya diakarkan itu menurut aturan angka penting harus ditulis sebesar 2,50. Padahal hasil sebenarnya adalah 2,5. Nah, inilah sahabat-sahabat aturan untuk operasional yang keempat, yaitu perpangkatan dan penarikan akar kuadrat dari angka penting. Baik, selanjutnya untuk operasional yang kelima, yaitu penulisan notasi ilmiah. Apa itu notasi ilmiah? Notasi ilmiah itu kalau biasanya disebut dengan angka 10 berpangkat, ya. Nah, di sini aturan penulisan notasi ilmiah itu harus mengikuti format seperti ini. Ya. Jadi notasi ilmiah itu dituliskan dengan format seperti ini. A dikalikan 10 pangkat N. Makanya disebut bilangan 10 berpangkat. Nah, ini A variabel ya, variabel bebas. N aturannya di sini N itu adalah bilangan bulat. Jadi bisa positif, bisa negatif ya. Sedangkan A ya, nilai A ini lihat harus diperhatikan nih. Minimal sama dengan 1. Tetapi harus kurang dari 10. Maaf, kurang dari 10. Jadi tidak boleh sama dengan 10 atau bahkan tidak boleh lebih ya. Jadi sekali lagi minimal sama dengan 1 A ini dan kurang dari 10. Jadi sama dengan 10 aja tidak boleh. Apalagi kalau lebih dari 10 itu tidak boleh. Sebagai contoh misalkan. Nah, di sini ada bilangan eksak ya. 1.230.000 ya. 1.230.000. Nah, ini kalau ditulis dengan notasi ilmiah, kita lihat sekarang. Berarti kita harus menentukan A-nya dulu. A-nya berapa? Minimal 1, kurang dari 10. Berarti kira-kira di sini 1.230.000 ini kalau menentukan A-nya, maka kurang lebih 1,23 ya, 1,23. Jadi tidak boleh 12,3. Kalau 12,3 itu kan lebih dari 10. Atau misalkan 0,123. Itu pun tidak boleh karena kurang dari 1. Jadi minimal harus sama dengan 1. Berarti yang tepat adalah komanya di antara 1 dan 2, yaitu 1,23. Nah, sebetulnya bilangan eksak ini di sini ada koma sebetulnya ya. Komanya itu dianggap di sini, di paling ujung. Nah, sekarang komanya mau ditetapkan di antara 1 dan 2. Berarti koma ini bergeser ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, bergeser ke kiri sebanyak 6. Maka ini ditulis dengan notasi ilmiah menjadi
Jelas, 1,23. Nah, bergeser ke kiri berarti pangkatnya positif. Awas, kalau komanya bergeser ke kiri, itu pangkatnya positif. Angka 6 ini apa? Sebanyak berapa angka yang dilewati oleh koma itu. Jadi bergeser tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka pangkat 6. Ke kiri, ingat pangkatnya positif. Ini 1,23, kenapa 1,23? Nah, sesuai dengan aturan ini. Jadi A ini harus minimal 1 dan kurang dari 10. Ya. Kita lihat contoh lagi. Oh ya, ini keterangannya. Nah, tanda koma bergeser ke kiri sebanyak 6 angka. Di sini ya, tanda koma bergeser ke kiri artinya positif. Kemudian contoh lagi 0,00356. Ya, ini ya. 0,00356. Nah, berarti kalau kita menentukan A-nya, ini harus minimal 1. Berarti si koma ini harus berada di antara 3 dan 5. Tidak boleh di antara 0 dan 3. Kalau di antara 0 dan 3 kan berarti 0,3. 0,3 itu kurang dari 1. Itu tidak boleh. Tidak boleh juga antara 5 dan 6. Berarti 35,6 itu lebih dari 10. Yang tepat adalah 3,56. Ya. Berarti bergesernya kemana koma ini? Ke kanan. Sebanyak berapa angka? 1, 2, 3. Ya, 3 angka. Jadi 0,0356 itu ditulis dengan notasi ilmiah menjadi, jelas di sini A-nya yaitu 3,56 kali. Nah, kalau bergeser ke kanan itu pangkatnya negatif. Tadi kalau bergeser ke kiri itu pangkatnya positif. Sekarang bergeser ke kanan, pangkatnya negatif. Berapa angka bergesernya? 3 angka. 1, 2, 3. Berarti pangkat negatif 3. Itu ya. Jadi sekali lagi untuk negatif, tanda koma bergeser ke kanan sebanyak 3 angka. Dan ingat di sini ya, 10 berpangkat ini pada notasi ilmiah, 10 berpangkat itu bukan merupakan angka penting. Bukan angka penting. Jadi kalau kita lihat di sini 1,23 kali 10 pangkat 6 ini terdiri dari 3 angka penting. Ini sesuai dengan aturan berapa angka penting? 3 kan? Ya, karena 0 yang di sebelah kanan pada bilangan eksak itu bukan angka penting. Jadi ini pun 3 angka penting. Di sini di notasi ilmiah sama 3 angka penting. Yang ini kita lihat. 0 di sebelah kiri kan bukan angka penting. Berarti di sini ada berapa angka penting? 3 angka penting, yaitu 3, 5, dan 6. Kalau di sini, setelah ditulis dengan notasi ilmiah, tetap masih 3 angka penting, yaitu 3,56. Karena 10 berpangkat pada notasi ilmiah itu bukan merupakan angka penting. Nah, itulah sahabat-sahabat pembelajaran kita kali ini mengenai angka penting hasil pengukuran. Mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan tadi, ya, mulai dari definisi angka penting, kemudian aturan atau batasan angka penting, sampai ke operasional angka penting. Ini ada 5 operasional dan aturan-aturannya sudah dijelaskan. Itu semuanya mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik oleh sahabat-sahabat semuanya dan menjadi pembendaharaan pengetahuan buat sahabat-sahabat, ya, khususnya untuk mata pelajaran fisika di kelas 10 semester yang pertama untuk SMA ataupun madrasah aliyah. Sampai jumpa nanti di video selanjutnya, dan insya Allah kita akan belajar lagi ya pada video berikutnya. Untuk kelas 10 kita akan masuk ke materi besaran vektor insya Allah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga ini bermanfaat ya buat semuanya. Selamat belajar dan salam sukses selalu untuk semuanya. Jangan lupa terus kita berdoa agar kita diberikan kelancaran dan keberhasilan dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.